Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Wahyuningsih Sudarsono, nomor NIM 192010020427. Saya dari kelas 3B2. Di mata kuliah aplikasi komputer ini saya akan mempresentasikan tentang internet, intranet, dan extranet. Definisi internet sendiri berasal dari kata interconnection networking yang mempunyai arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan yang mencakup seluruh dunia atau jaringan komputer global yang melalui jalur seperti telepon, radio link, satelit, dan yang lain sebagainya. Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi, misal seperti telepon dan satelit, yang menggunakan protokol standar, yaitu protokol TCP atau IP. Fasilitas internet sendiri ada web. Yang pertama, web adalah fasilitas hiperteks untuk menampilkan data berupa teks, gambar, bunyi, animasi, dan data multimedia lainnya. Kalau email adalah yang kedua, atau electronic mail. Fasilitas ini biasanya kita gunakan untuk mengirim dan menerima surat elektronik. Yang ketiga adalah newsroom. Fasilitas ini digunakan untuk mendistribusikan artikel, berita, tanggapan, surat, penawaran, ataupun file ke pemakai internet lainnya. Yang terakhir adalah FTP atau File Transfer Protocol. Ini digunakan untuk menghubungkan ke server komputer tertentu dan bila perlu menyalin atau mendownload file. Kemudian ada definisi intranet. Ini yang kedua. Intranet adalah jaringan komputer yang khusus untuk penggunaan pada lingkungan di dalam batasan suatu organisasi. Yang kedua itu bisa dilihat dari sudut teknisinya. Intranet didefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet dan triple W. Kemudian manfaat intranet. Perusahaan dapat mengatasi masalah utama, yaitu tentang penyebaran informasi antar sesama karyawan dengan cara cepat, mudah, dan efektif. Kemudian antara sesama karyawan juga dapat mengirimkan memo ke rekan kerja yang lainnya tanpa harus meninggalkan mejanya. Yang perangkat keras intranet ini itu ada yang pertama adalah LAN. Intranet sebenarnya adalah sebuah jaringan komputer lokal atau disebut dengan LAN yang diberikan teknologi internet atau triple W. Untuk membantu intranet, LAN harus memiliki sebuah jaringan komputer lokal terlebih dahulu. Kemudian ada client server. Client server ini komputer server dapat didefinisikan sebagai komputer pusat yang memberikan suatu data atau dokumen, sedangkan komputer yang meminta dokumen disebut sebagai client. Jadi ada juga komputer client yang biasanya berupa PC. Nah, dari kedua komputer itu disatukan menjadi client server. Kemudian ada komponen LAN, komponen hardware yang dibutuhkan untuk membangun intranet. Yang pertama ada komputer server, yang kedua ada komputer workstation, yang ketiga adalah network interface card atau NIC, yang keempat ada network kabel. Itu adalah LAN. Dan ada workstation. Workstation ini adalah komputer yang digunakan oleh setiap orang untuk mengakses komputer pusat, tetapi pada lingkungan networking yang ada. Nah, workstation ini juga tidak dapat menjalankan tugas pemrosesan. Kemudian istilah workstation itu sendiri sering disebut sebagai client. NIC atau Network Interface Card. NIC sering juga disebut dengan adapter card. Adalah sebuah kartu elektronik yang dipasang pada semua komputer yang ingin dihubungkan pada suatu network. NIC ini berfungsi menghubungkan komputer-komputer pada suatu LAN dan mengirimkan semua komputer tersebut dapat saling berhubungan.
berfungsi untuk menghubungkan antar NIC yang dipasang pada setiap komputer. Kemudian jenis-jenis kabel yang digunakan untuk network adalah yang pertama kabel transfer, itu dibagi menjadi dua, yaitu STP dan UTP. Kemudian ada kabel koaksial dan lain sebagainya. Definisi extranet. Extranet sendiri adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis, misalnya kepada supplier, vendor, partner, pelanggan, dan lain-lain. Kemudian extranet ini juga dapat diartikan sebagai intranet, sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Ada juga extranet itu bervolume besar, biasanya disebut dengan Electronic Data Interchange atau EDI. Contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk extranet adalah Lotus Notes. Keuntungan penggunaan extranet sendiri yang pertama adalah memerlukan lebih sedikit pekerja helpdesk, karena dengan mengotomatisasi inquiry system, pelanggan hanya menghubungi basis data untuk mencari informasi. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas, karena dengan komunikasi antar komputer itu dapat meningkatkan kualitas secara tidak langsung. Kemudian mengurangi biaya komunikasi dan transportasi. Kemudian proses dan arus informasi lebih cepat dan mengurangi pekerjaan yang menggunakan kertas dan pengiriman barang yang tepat waktu. Peningkatan secara keseluruhan pada efektivitas bisnis. Dikatakan intranet apabila sebuah badan usaha atau bisnis tersebut mengekspos bagian dari internal jaringan. Kemudian kelemahan extranet sendiri adalah biaya tinggi pada awal pengembangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membutuhkan staf ahli untuk mengembangkan extranet. Yang ketiga, membuat kontrak selama beberapa waktu untuk perencanaan, pengembangan, review, dan pelaksanaan. Dan yang terakhir, melakukan pemeliharaan teratur, upgrade, dan lain-lain sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari presentasi saya barusan. Dan terima kasih karena atas partisipasinya. Billahi fisabilillah, fasabilu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.